Halo semuanya, selamat datang lagi di video aku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau ngejawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua ya, yang pengen kursus di kampung Inggris, khususnya di BSC. Nah, jadi lumayan sering aku dapat pertanyaan yang hampir sama gitu ya, di komen YouTube maupun di DM Instagram. Nah, untuk kalian yang pengen tahu informasinya, tonton video ini sampai habis. Nah, di sini aku udah ngerangkum beberapa pertanyaan yang ditanyain teman-teman semua, dan udah aku tulis juga. Aku tulis di kertas karena HP-nya buat rekam gitu ya. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Jadi berapa sih biaya pendaftaran di BSC dan persyaratan pendaftarannya itu apa aja? Nah, untuk pembayaran pendaftaran per video ini dibuat itu udah 800.000. Nah, 800.000 ini udah termasuk SPP 1 bulan. Nah, untuk bulan kedua sampai ke-6 kalian bayarnya per bulan 400.000. Dan untuk persyaratan pendaftarannya itu kalian minimal udah berusia 17 tahun, terus kalian cetak foto 3x4 kalau nggak salah, terus fotokopi ijazah terakhir kalian sama KTP. Nah, untuk info lengkapnya kalian bisa kunjungin websitenya di www.bscpare.com, atau kalian bisa langsung hubungin adminnya aja. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya yang sering ditanyain ke aku itu, apa di BSC ini ada camp? Terus kalau nggak ada, itu gimana tinggalnya gitu? Nah, di BSC sendiri itu nggak ada camp ya. Jadi BSC itu hanya menyediakan tempat khusus, dan untuk tempat tinggalnya kalian harus nyari sendiri. Dan kebanyakan dari kalian kayak bingung gitu ya. Jadi kalian gak usah khawatir, karena di sekeliling BSC itu banyak banget pilihan tempat tinggal gitu. Terus seingat aku juga pas, kalau nggak pendaftaran juga pas registrasi lanjutan gitu ya, pas kalian ngumpulin persyaratan itu ada list, semacam list Kak, dipasang di papan gitu, yang list kosan atau camp yang bisa kalian tempatin. Dan seingatku juga itu ada nomor yang bisa dihubungin, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi ya. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu, apa kursus di BSC itu harus 6 bulan gitu. Nah, jadi di BSC ini program wajibnya itu 6 bulan ya. Jadi ada program wajibnya itu ada dua, CTC sama TC. Jadi kalau di total itu ada 6 bulan. Untuk CTC 3 bulan dan TC 3 bulan. Jadi agak beda dari kursusan yang lain. Kalau kursusan selain di BSC itu kalian bisa ambil seminggu, 2 minggu, 1 bulan, atau terserah gitu ya. Kalau di BSC itu wajib 6 bulan. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu apa di BSC diajarin bahasa Inggris dari nol? Nah, menurut aku kata nol ini relatif ya, tergantung dari orangnya gitu loh. Tapi menurut aku pribadi, di sana itu diajarin bahasa Inggrisnya itu dari dasar.
karena dari namanya aja Basic English Course. Jadi di mana kursusan ini tuh bertujuan mengajar mereka yang bahasa Inggrisnya itu masih pemula gitu loh ya, dan yang dibahas juga dari tenses 16 tenses, terus ada no any, question word, terus question text, modal seom, pokoknya yang bahasa maksudnya grammar yang masih dasar gitu ya, yang umumnya kita perlukan gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, apa ada ujian atau tes buat masuk BEC? Nah, untuk masuk BEC sendiri nggak ada ujiannya ya. Selama kalian memenuhi syarat minimal umur 17 tahun tadi ya, terus selama kuota di sana itu masih, ya kalian bisa masuk gitu ya. Dan ini sih, kalau pendaftaran itu nggak bisa diwakilkan ya, jadi si personal yang ingin kursus di sana itu harus langsung daftar sendiri, nggak bisa diwakilkan dan nggak bisa online juga. Jadi untuk kuotanya kayaknya aku udah nerangin di video sebelumnya, kalian bisa cek di video cara daftar di BEC. Nah, kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kelas di BEC sampai jam berapa? Nah, seingat aku itu dari pagi sampai malam, karena kalian nanti ada kelas sama MS atau kakak tingkat, atau kalian kan di sana ada ekstra. Nah, kalau kalian ikut ekstra biasanya pulangnya agak malam. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Apa di BEC wajib ngomong bahasa Inggris? Nah, ini untuk 3 bulan pertama itu kalian masih diperbolehkan ngomong pakai bahasa Indonesia ya. Tapi kalau kalian udah di tahap TC atau 3 bulan yang terakhir itu kalian benar-benar wajib ngomong pakai bahasa Inggris, gak boleh enggak gitu. Jadi kalian tuh harus kayak hati-hati banget gitu ya, walaupun kalian di luar lingkungan BEC itu tuh kayak kadang kita kayak tetap diawasin gitu, jadi harus hati-hati. Soalnya sempat ada sih temanku yang ketahuan sama teachernya, dia itu pas di jalan ya nggak ngomong pakai bahasa Inggris gitu kan, padahal yang 3 bulan ini kan diwajibkan. Terus dia kayak kena tanda gitu loh, udah kayak kena tanda merah gitu dari para teacher gitu. Jadi kalau kalian di sana kursus di sana itu harus kayak hati-hati banget. Dan untuk 3 bulan yang pertama itu, yang di bulan terakhir itu kalian kayak udah mulai diajarin untuk full bahasa Inggris gitu. Nah, sekarang kita lanjutin ke pertanyaan yang berikutnya. Susah nggak kursus di BEC? Nah, kalau kita ngomongin namanya belajar ya pasti susah ya, apalagi kita itu belajarnya bukan bahasa kita sendiri gitu. Kita kan belajar bahasa orang lain gitu, pasti butuh proses dalam pemahaman gitu ya, yang mungkin memerlukan beberapa strategi, terus motivasi belajar yang tinggi, terus juga
memerlukan waktu yang enggak sedikit gitu. Jadi untuk kalian yang mungkin agak susah menerima pelajaran atau nggak bisa langsung paham gitu ya, kalian tuh usahain kalau nggak paham boleh nanya ke teachernya, boleh nanya ke teman, atau kalian bisa juga kan cari di keterangan di internet atau di YouTube gitu. Dan untuk aku sendiri biasanya kalau pas teachernya nerangin itu aku tulis sedetail mungkin, kenapa ini alasannya gini gitu. Jadi kayak gini, coret-coretan banget tulisan ini ya. Dan aku juga pakai pulpen yang beraneka warna gitu ya, biar aku juga pas belajar itu bisa mudah untuk memahami. Dan kalau kita ngomongin susah atau enggaknya, itu pasti ada senangnya juga gitu. Senangnya kita kan bisa ketemu teman-teman baru, keluarga baru, terus kita juga bisa mendapatkan perspektif baru gitu ya dalam hidup, dalam hal apapun lah. Jadi kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Seberapa ketat kursus di BSC itu? Jadi menurut aku itu di BSC lumayan ketat ya. Jadi kan tadi aku udah bilang yang di keterangan yang pertama tadi bahwa ada teman aku yang ketahuan dia nggak ngomong bahasa Inggris, itu juga bisa jadi pertimbangan dia itu bisa lulus atau enggak gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar menjaga sikap kita gitu. Terus sebisa mungkin patuhi peraturan yang ada gitu. Terus saat kita masuk di BSC aja itu kita wajib pakai ini loh. Nanti kalian bakal dikasih namanya name tag. Kalau kalian nggak pakai aja, bisa-bisa kalian suruh pulang buat ngambil si name tag ini. Terus ada beberapa kejadian juga pas aku ujian travel. Itu biasanya nanti pas mau kelulusan TC ada travel exam itu di Borobudur. Nah itu ada angkatan aku di sana kan gak boleh bawa handphone ya. Nah ini ada temen aku tuh angkatan aku beda kelas gitu, dia ketahuan bawa HP gitu. Ini jadi bisa jadi permasalahan juga gitu. Terus ada teman aku yang sempet di sana kan kita ujiannya ngomong sama bule gitu ya. Dia itu sempet keceplosan ngomong kelereng gitu. Itu aja bisa dipermasalahin. Dia cuma dapat stempel setengah, yang seharusnya itu kalau TC nanti kalian dapatnya full stem gini ya, tapi dia dapatnya setengah gitu karena keceplosan ngomong kelereng tadi. Tapi untungnya dia ini aktif gitu loh di kelasnya. Terus dia nilainya pas nilai-nilai dia itu banyak yang bagus, jadi dia bisa lulus. Jadi sebisa mungkin kita jaga perilaku kita, terus patuhi peraturan yang ada gitu aja ya. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, nanti kita disuruh beli buku lagi apa enggak gitu. Untuk buku itu tuh disaranin aja, kalian biasanya suruh beli buku ini, Betty Books.
ini tuh kepake terus gitu. Di CTC maupun di TC itu bakalan kepake, apalagi kalau nanti kalian ikut ekstranya Mr. Fa, pasti kepake banget gitu. Tapi kalau kalian gak beli juga gak apa-apa, kayak terserah kalian gitu loh. Tapi kebanyakan dari anak-anak beli, dan harganya juga tuh nggak mahal, karena di sana tuh belinya tuh bukan dari BSC ya, jadi belinya kalian beli sendiri. Dan di lingkungan BSC itu kan banyak toko buku ya, di timurnya, di sebelahnya BSC, timurnya BSC itu Asmojon, ada toko buku Asmojon, itu cuman harganya 20 ribuan kalau nggak salah, karena ini bukan buku ori. Tapi kalau kalian mau beli yang ori silahkan gitu. Tapi kalau kalian nggak ada uangnya kayak aku pada masa itu, kalian bisa beli di Asmojon buku ini. Dan sekarang kita ke pertanyaan yang terakhir. Kalau secara pribadi kursus di sana selama 6 bulan, level bahasa Inggrisnya jadi apa gitu. Nah, menurut aku pribadi, aku kursus di sana itu kayak banyak banget perbedaan dari aku sendiri ya. Yang dulunya itu aku nggak ngerti grammar sama sekali. Yang aku tahu tuh cuman vocab gitu, atau kosakata aja gitu. Grammar aku tuh bener-bener hancur, bener-bener gak karuan. Dan sekarang alhamdulillah jadi lebih baik gitu. Dan di sana juga aku kan nggak cuman kursus di BSC aja ya. Aku ambil beberapa kursusan. Terus sempet juga waktu itu aku kan tadi ada travel exam tadi ya, kita disuruh ngomong sama bule. Nah itu aku ngerasa apa yang diomongin mereka tuh ngerti gitu, gak kayak sebelumnya yang bener-bener nol. Terus aku juga sempet kan habis dari Pare itu sempet ke mana itu, Banyuwangi, Kawaijen. Nah di sana kan banyak banget bule gitu ya. Yang dulunya itu kalau ada bule ngomong tuh aku bener-bener gak ngerti. Terus pas di sana kan banyak bule, banyak juga kan yang ngobrol-ngobrol sama temennya atau nyeletuk ngomong gitu. Dan alhamdulillahnya aku tuh bisa ngerti dengan baik gitu. Jadi untuk level bahasa Inggris aku tuh bisa dibilang jauh lebih baik dari sebelumnya begitu. Mungkin kan banyak di antara kalian yang penasaran dengan level bahasa Inggris aku yang aku dapat di Pare. Dan insya Allah di video berikutnya aku pengen ngomong full pakai bahasa Inggris, jadi kalian bisa menilai sendiri level bahasa Inggris aku itu di level yang gimana gitu. Nah mungkin sekian video untuk kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan mungkin ada beberapa juga yang mungkin kurang jelas pembahasannya, atau ada beberapa pertanyaan yang kalian masih bingung, bisa banget kalian komen di bawah, ataupun kalian bisa langsung DM ke Instagram aku. Nanti aku taruh linknya di bawah. Dan terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video-video aku yang berikutnya. Bye bye.